diistirahatkan. Apa yang harus diistirahatkan? Nafsaka, dirimu harus diistirahatkan. Pikiranmu harus diistirahatkan, hatimu harus ditenangkan. Nafsaka minat tadbir, daripada tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari tadbir. Tadbir itu merancang-rancang atau mengatur atau apalagi memprogram, ya, urusan duniamu. Ya, jangan ikut merancang-rancang urusan duniamu, karena Allah sudah merancangnya. Jangan sampai kamu ikut tadbir, artinya mengatur aili amri dunyaka, urusan duniamu, karena memang urusan duniamu sudah Allah atur. Tidak usah ikut mengatur sesuatu yang sudah diatur. Tidak usah merancang-rancang sesuatu yang sudah ada yang merancang. Jadi Syekh Ibnu Athaillah berpesan agar kamu tidak kecewa, agar pikiranmu tidak lelah, maka kamu jangan ikut mentadbir, jangan ikut merancang, jangan ikut mengatur apa-apa yang sudah diatur oleh Allah. Gitu. Karena apa? Fama qoma bihi ghairuka anka la taqum bihi linafsika. Yang di bawahnya, karena sesuatu yang sudah diatur oleh selainmu. Siapa yang dimaksud selainmu? Adalah Allah. Artinya sesuatu yang sudah diatur, dirancang oleh Allah, la taqum bihi linafsika, jangan kau atur untuk dirimu. Kenapa? Karena aturanmu sehebat apapun aturannya, rancangan kamu secanggih apapun rancangannya, itu kalau tidak sesuai, ya, dengan rancangan Allah, kalau tidak sesuai dengan program Allah, itu maka ya kok tidak akan terjadi, sehingga engkau akan sia-sia, pikiranmu akan lelah, akan capek. Maka pesan daripada Syekh Ibnu Athaillah, sudahlah, istirahatkan saja dirimu, jangan ikut putar atur, rancang sesuatu yang sudah diatur dan sudah dirancang. Fama qoma bi ghairuk, karena sudah ada yang merancang selainmu, yakni Allah. Sudah ada yang mengatur selain engkau, yakni Allah. Allah yang sudah mengaturnya. Urusan dunia akan makan apa? Ya yang dimakan mah ya yang kita makan, ya. Banyak gak orang yang tidak punya perusahaan tapi bisa makan? Santri contohnya. Itu santri tidak pernah usaha, tidak pernah kerja, tapi banyak santri yang sehat badannya, yang kuat tenaganya, ya. Capek kalau kamu istilahnya ikut mengatur, saya harus begini supaya begini, saya harus begini supaya begini, dan seterusnya. Itu mengatur, padahal hal itu sudah diatur oleh Zat yang Maha mengatur. Maka kamu tidak boleh ikut mengatur. Itu tadbir, tidak boleh kita mentadbir.
Sebabnya tidak boleh. Apa sebabnya? Karena program kita, rancangan kita, apalagi aturan-aturan kita ini bila tidak sesuai dengan rancangan Allah, itu tidak akan terjadi. Padahal kita sudah capek-capek mengaturnya, merancangnya, gitu kan. Nah, gitu, maka sudahlah, jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, itu. Apa yang dimaksud dengan tadbir? Wa huwa utai tadbir. Wa huwa utai tadbir. Iku ayyuqaddim Apa maksudnya? Seseorang merancang-rancang, memprogram, mengatur, merencanakan ahwal, keadaan-keadaan fi nafsihi, keadaan-keadaan dirinya, ya, fil mustaqbal, yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Nanti besok saya harus begini supaya begini. Kalau tidak begini maka saya tidak akan bisa begini. Gitu. Itu namanya rancang sesuatu yang akan terjadi, ya, pada dirinya. Tahun depan saya harus bekerja. Saya itu harus bekerja dan harus mendapatkan penghasilan 1 bulan 3 juta. 3 juta kemudian dikumpul-kumpul oleh saya 1 tahun, saya dapat uang berapa 1 tahun?
dzannuhu dugaannya si wong, sehingga dugaannya itu rugi, tidak tepat sasaran. Hanas masanten telila gitu kan, dah yang cepat-cepat rumah tangga, cepat-cepat punya penghasilan, cepat-cepat dan lain sebagainya, itu ternyata layak, dugaannya itu tidak tepat sasaran, sehingga hal itu akan menjadikan dirimu menjadi cemas yang berkepanjangan. Oleh karena itu, maka Syekh Imam Ibnu Athaillah berpesan, cung arih nafsaka, tenangkan dirimu, jangan tahu kau cemaskan masa depanmu, karena urusan duniamu sudah ada yang mengatur selainmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi ta'biri lan iku tetap ing dalam gawe ta'bire musannif bi arih kelawan lafaz arih isyaratun utawi isyarah ila anal matluba maring satemene kang den pamrih, ya. Kayak sampean misalkan, saya usia sekian tahun harus begini gitu. Sampai usia tua masih begitu aja. Itu jangan salahkan siapa-siapa, mungkin Allah tidak suka dengan aturanmu. Wis, sebagai manusia kita usaha sekuat tenaga, tapi jangan ikut mengatur yang Maha Kuasa. Nah, di sini perkataan beliau, perkataan musonib arih pakai segot fi'il amar, ini mengisyarahkan bahwa memang yang dituntut dari seorang murid itu harus meninggalkan ikut mengatur. Jadi jangan sampai ikut mengatur, itulah yang harus dilakukan oleh seorang murid. Bismillahirrahmanirrahim. Ila anal matluba maring sesungguhnya yang dituntut bagi seorang murid ikutarkuhu ninggal tadbir, ikutarkuhu ninggal tadbir lil muridi bagi murid. Jadi bagusnya ya si murid itu jangan ikut tadbir, jangan ikut mengatur. Wa kang utawi al matlub iku ma barang fi kang ikut tetep ina mata abun utek kangelan. Karena mengatur apa yang kita harapkan itu adalah hanya akan membuat kita ta'ab, hanya akan membuat kita kesulitan. Wa mu'anatun lan natapi kangelan, hanya susah yang akan kita temukan ketika kita ikut mengatur itu. Nah, ini tadbir. Kemudian perlu diketahui bahwa tadbir ini ada dua atau terbagi dua. Satu tadbir mazmum. Tadbir mazmum. Apa tadbir mazmum? Tadbir atau rancangan atau aturan yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebuah tadbir, ada sebuah rancangan, ada sebuah planning manusia yang Allah tidak suka, sehingga Allah mencelanya, ya. Mana tadbir madmum? Tadbir madmum itu adalah merancang atau merencanakan sesuatu yang menjauhkan engkau atau menghalangi engkau dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya tadbir madmum. Tadbir madmum itu adalah ma syaghalaka 'anillah wa 'atalaka 'anil qiyam bi khidmatillah wa saddaka an muamalatillah. Artinya adalah ma syaghalaka 'anillah, sebuah rancangan-rancangan yang membuat engkau lupa dari Allah, lupa bahwa semua sudah diatur sama Allah, sehingga kita tidak memperhatikan Allah, seolah-olah yang lebih tahu terhadap masa depan kita adalah diri kita sendiri. Maka kita lupakan Allah, sesuatu yang membuat engkau sibuk dari Allah, ya, ada yang menjauhkan engkau dari Allah. Wa atalaka 'anil qiyami bi khidmatillah, dan yang mengosongkan dirimu
sehingga engkau tidak sempat untuk mengabdi kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, karena sibuk memprogram, merencanakan, merancang, sampai sholat saja tidak sempat kita lakukan, ibadah tidak sempat kita kerjakan, bahkan ketika diminta zakat pun tidak kita tunaikan. Jadi kita kosong, tidak melakukan khidmat atau ibadah kepada Allah. Wasadduka an muamalatillah, dan yang mendingding engkau, menghalangi engkau dari bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau bermuamalah dengan Allah, bertransaksi dengan Allah, tidak mau bersodakoh dengan atas nama Allah, tidak mau memakmurkan masjid, padahal memakmurkan masjid itu bertransaksi dengan Allah. Karena siapa orang yang mau menolong agama Allah, maka Allah akan menolongnya, gitu kan. Berarti itu namanya muamalah dengan Allah. Nah, itu namanya tadbir, sebuah aturan yang mazmum. Yang nomor kedua adalah tadbir mahmud, artinya sebuah rancangan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rancangan yang al-mahmud? Adalah allazi yuaddika ilal qurbi minallah wa yusiluka ila maradatillah. Ini sebuah tadbir, sebuah rancangan, rencana-rencana yang bisa menyampaikan engkau semakin dekat dengan Allah. Rencana-rencana itu menjadikanmu semakin dekat dengan Allah, bahkan menyampaikan engkau kepada ridho Allah. Itu namanya tadbir yang mamduh. Termasuk planning usaha kamu, ya. Kamu itu merencanakan memprogram sebuah bisnis, lalu ditata bisnis itu sehingga kamu semakin khusyuk dalam ibadah karena bisnismu sukses, ya. Kemudian kamu juga semakin